Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Andini tentunya dalam mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Nah, di video kali ini Bu Andini akan menjelaskan materi baru, yaitu materi turunan fungsi aljabar atau yang seringnya lebih dikenal dengan sebutan diferensial. Baik, langsung saja kita mulai ya. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, untuk notasi diferensial ini adalah dengan menggunakan notasi Leibniz. Berdasarkan notasi Leibniz, selain notasi f aksen x, notasi lain yang dapat digunakan untuk menyatakan turunan dari y sama dengan fx terhadap x adalah dy per dx atau dy per dx dalam kurung fx. dy per dx dalam kurung fx ini artinya adalah turunan fungsi y terhadap variabel x. Variabel yang diturunkan adalah x yang di bawah ya, dari fungsi fx. Coba kalian amati lagi di sini. Apabila kalian menemui notasi dengan bentuk seperti ini, dy per dx dalam kurung fx atau y aksen atau dy per dx atau f aksen x, maka notasi-notasi ini menunjukkan bahwa dia merupakan turunan pertama dari sebuah fungsi. Jadi, dalam menotasikan turunan pertama bisa dalam bentuk aksen atau bentuk petik satu di atas ya. Di sini contohnya y aksen atau f aksen dalam kurung x, atau bisa juga dalam notasi dy per dx seperti ini. Dan untuk variabel yang diturunkan tergantung dari penyebut atau yang terletak di bawah. Kalau dy per dx berarti turunan fungsi y terhadap variabel x. Tapi bisa juga misal nantinya kalian menemukan dy per dt, berarti turunan fungsi y terhadap variabel t. Atau dy per dp, berarti turunan fungsi y terhadap variabel p. Begitu ya. Untuk notasi turunan pertama fungsi aljabar itu berhubungan dengan limit, di mana materi limit telah kita pelajari sebelumnya ya. Untuk notasi turunan pertama fungsi aljabar bisa dituliskan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f dalam kurung x plus h dikurangi f dalam kurung x dibagi h. Nah, untuk hubungan turunan pertama dengan limit, mari kita amati bersama-sama pada slide berikutnya. Coba kita perhatikan pada grafik di layar ini. Ibu mempunyai fungsi fx. Ya, grafik yang merah ini adalah grafik dari fungsi fx. Bagaimana jika fungsi fx itu diturunkan? Nah, untuk konsepnya kita harus ketahui bersama-sama konsep diferensial itu berhubungan dengan limit. Namun sebelumnya, Ibu akan tuliskan dulu di sini, turunan pertama dari fx itu adalah perubahan nilai fx dibagi dengan perubahan nilai x. Atau di sini dituliskan delta fx dibagi dengan delta x. Nah, delta fx ini atau perubahan fungsi fx ini, coba kita lihat di gambar. Ini adalah delta fx. Ya, delta fx itu tadi adalah perubahan nilai fx geser ke fx plus h. Ini namanya delta fx. Dan dibagi dengan delta x atau perubahan nilai x. Berarti dari x geser ke x plus h. Berarti di sini adalah delta x. Atau dari x geser sampai dengan x plus h berarti jaraknya atau perubahannya itu adalah sebanyak h. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa delta fx itu merupakan pengurangan dari fx plus h dikurangi fx. Ya, fx plus h dikurangi fx itu ketemu delta fx.
dibagi dengan delta X-nya adalah X plus H dikurangi X. Ya, jarak antara X plus H ke X itu namanya delta X. Selanjutnya, X dikurangi X itu kan habis, tinggal H, berarti bisa dituliskan Fx plus H dikurangi Fx per H. Nah, untuk diferensial ini atau turunan pertama ini, itu artinya menggeser nilai H sampai sedemikian rupa mepet dengan nilai X. Jadi, untuk X plus H di sini digeser sampai dengan mepet ke X, otomatis hanya mendekati 0. Ya, kalau kita berbicara X digeser mendekati dengan X sampai dengan X, berarti hanya mendekati 0, berarti ini berhubungan dengan limit. Maka untuk diferensial ini bisa dituliskan dengan f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Coba kita lihat penjelasan berikutnya. Untuk yang pertama, turunan fungsi konstan. Misalkan fungsi X-nya adalah sebuah konstanta atau sebuah angka. Maka, untuk turunan pertama dari fungsi konstanta atau sebuah angka, kita tuliskan limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx per H, di mana Fx-nya itu adalah sebuah konstanta. Maka dari itu bisa dituliskan limit H mendekati 0 dari C dikurangi C per H. Kenapa bisa seperti ini? Coba kita lihat. Fx-nya adalah sebuah konstanta atau sebuah angka. Sebuah angka ini tidak memuat variabel, ya. Konstanta tidak memuat variabel. Maka apabila Fx-nya itu sama dengan angka, maka kalau X-nya diganti dengan X plus H, angkanya apakah berubah? Tidak, ya, angka tanpa variabel. Maka Fx-nya itu adalah C dan Fx plus H tetaplah C. Jadi C dikurangi C per H. Maka limit H mendekati 0 dari 0 per H. Sehingga dapat disimpulkan bahwa turunan pertama dari sebuah konstanta atau angka tanpa variabel hasilnya adalah 0. Seperti ini, ya. Yang kedua adalah turunan fungsi polinomial. Di sini diketahui fungsinya adalah atau Fx sama dengan 3x ditambah 5. Yang ditanyakan adalah turunan pertama dari Fx atau f aksen X. Di sini juga bisa kalian tulis df per dx juga boleh. Untuk turunan pertama dari sebuah fx, bisa kita tuliskan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, limit h mendekati 0 dari fx plus h, coba kita lihat di sini. Kalau fx itu adalah 3x ditambah 5, maka kalau X-nya diganti X plus H, otomatis X yang di sini juga diganti dengan X plus H. Jadi kita tuliskan 3 kali X plus H ditambah 5. Jadi 3 dalam kurung X plus H ditambah 5 ini kita peroleh dari sini, ya. Dikurangi Fx. Fx-nya adalah 3X plus 5 dibagi dengan H. Limit H mendekati 0, kita kalikan dengan angka 3, jadi 3x ditambah 3h ditambah 5 dikurangi 3x min kali plus hasilnya min, berarti dikurangi 5 dibagi h, sama dengan limit h mendekati 0. Kita lihat di sini 3x dikurangi 3x habis, 5 dikurangi 5 habis, tinggal 3h, berarti limit h mendekati 0 dari 3h per h. Ada h di pembilang dan penyebut, maka bisa kita sederhanakan sehingga hasil akhirnya adalah limit h mendekati 0 dari 3.
Hasilnya sama dengan 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa turunan pertama dari sebuah fungsi polinomial f(x) sama dengan 3x ditambah 5, hasilnya sama dengan 3. Begitu ya. Nah, selanjutnya apabila ada soal seperti ini, tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat ditambah 12 pada x sama dengan 2, maka penyelesaiannya dengan menggunakan notasi Lipschitz adalah yang pertama kita tuliskan dulu untuk turunan pertama dari f(x) ya, dengan notasi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f dalam kurung x plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, selanjutnya kita ingat ya, fx-nya adalah 3x kuadrat ditambah 12. Kita tuliskan dulu di sini biar kalian paham ya. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 12. Jadi, kita peroleh ini dari mana? Kita substitusikan dulu apabila f dalam kurung x plus h, maka x yang di sini diganti dengan x plus h. Jadi 3 dalam kurung x plus h kuadrat ditambah 12. 3 dalam kurung x plus h dikuadratkan jadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 12. Lalu yang di dalam kurung ini semua dikalikan dengan angka 3. Jadi 3x kuadrat ditambah 3 kali 2xh 6xh ditambah 3 kali h kuadrat 3h kuadrat ditambah 12. Maka hasil dari fx plus h adalah 3x kuadrat ditambah 6xh ditambah 3h kuadrat ditambah 12. Nah, kita kembali lagi ke bentuk limitnya. Coba kita perhatikan, ini sudah sama dengan yang ini ya. Lalu limit h mendekati 0, yang ini kita jabarkan, kita dapatkan hasil ini sesuai dengan yang kita hitung barusan. 3x kuadrat ditambah 6xh ditambah 3h kuadrat ditambah 12. Lalu min kali 3x kuadrat min 3x kuadrat. Min kali 12 berarti min 12 dibagi 11. Lanjut limit h mendekati 0. Nah, kita perhatikan di sini. Apakah ada yang bisa dihilangkan? Cek ya. 12 di sini negatif 12 habis ya. Lalu 3x kuadrat dengan negatif 3x kuadrat juga habis. Ternyata tinggal 6xh ditambah 3h kuadrat dibagi h. Hasil akhirnya limit h mendekati 0, h yang di pembilang kita keluarkan menjadi h dalam kurung 6x ditambah 3h kuadrat, h yang satu sudah di luar, tinggal 3h per h. Lalu ini bisa kita sederhanakan, h yang di pembilang dan di penyebut bisa kita hilangkan, tinggal limit h mendekati 0 dari 6x ditambah 3h. Limit h mendekati 0 berarti nilai h-nya diganti angka 0, hasilnya tinggal 6x ya, karena 3h itu 3 kali 0 berarti 6. Karena 3h itu 3 kali 0 berarti 6x ditambah 0, hasilnya sama dengan 6x. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 12 adalah 6x. Nah, turunan pertama fungsi tersebut pada x sama dengan 2, otomatis nilai x yang di sini diganti dengan angka 2. Jadi bisa dituliskan f aksen dalam kurung 2 sama dengan 6. X-nya diganti 2, 6 kali 2 sama dengan 12. Seperti itu ya. Untuk yang ketiga, turunan fungsi pangkat. Coba kita perhatikan bersama-sama di sini, sebuah fungsi berbentuk fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan real disebut dengan fungsi pangkat ya. Turunan fungsi pangkat dapat dituliskan sebagai berikut. Jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat n, maka dy per dx sama dengan n kali x pangkat n min 1.
Atau dengan kata lain, kalian perhatikan di sini, turunan pertama dari sebuah fungsi pangkat x pangkat n adalah, ya ingat ya, turunan pertama bisa dituliskan dalam bentuk dy per dx atau f aksen juga boleh, sama saja ya. Nah, di sini n-nya turun ke depan, lalu x-nya tetap, pangkatnya dikurangi 1 ya. Coba perhatikan di sini, x pangkat n, n-nya turun ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1. Ini ya, pangkatnya berkurang 1. Nah, biar kalian lebih jelas, coba kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, kita sisihkan dulu notasi Leibniz. Kita hitung untuk nomor 1 sampai 5 ini dengan menggunakan rumus turunan pangkat. Ibu tuliskan ulang di sini ya, untuk turunan fungsi pangkat y sama dengan x pangkat n, maka turunannya dy per dx-nya, turunan fungsi y terhadap variabel x adalah n-nya turun ke depan, jadi n kali x pangkatnya berkurang 1, jadi n min 1. Untuk nomor 1 ini, fungsi fx-nya adalah 6. Nah, kalian jangan bingung ya, untuk fx ini sama dengan y, maka bisa ditulis seperti ini, y sama dengan fx sama dengan 6. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa konstanta atau angka tanpa variabel, turunan pertamanya hasilnya adalah 0 ya. Kalian ingat lagi yang tadi telah dijelaskan. Maka sama dengan yang nomor 1 ini. Jika fx sama dengan 6 ini merupakan sebuah konstanta. Maka untuk turunan pertamanya f aksen x-nya, turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Kita lihat di sini, fx-nya sama dengan 6x ditambah 2. Nah, kita perhatikan di sini satu-satu untuk yang 6x dulu. 6x itu artinya 6x pangkat 1. Kalau diturunkan, satunya turun ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1 kan, berarti 1 kali 6x pangkat 1 min 1 sama dengan 1 kali 6x pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa? 1 kan, 1 kali 6, 6 kali 1, 6. Berarti turunan pertama dari 6x adalah 6. Sehingga untuk nomor 2, turunan pertama dari 6x ditambah 2 adalah 6x yang dulu diturunkan hasilnya 6, lalu 2 atau sebuah konstanta diturunkan hasilnya 0. Maka turunan pertama dari 6x ditambah 2 hasilnya sama dengan 0. Lanjut untuk nomor 3, fx sama dengan 6x kuadrat ditambah 2. Berarti untuk turunan pertamanya satu-satu ya. Kita tuliskan di sini 6x pangkat 2. Turunan pertamanya ingat pangkatnya turun ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2 kali 6 kali x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 6 kali x pangkat 2 dikurangi 1, 1. Berarti 2 kali 6, 12x. Jadi turunan pertama dari 6x kuadrat adalah 12x. Nah, bagaimana untuk fungsi 6x kuadrat ditambah 2? Bisa dituliskan f aksen x sama dengan 12x ditambah turunan dari konstanta hasilnya 0. Jadi turunan pertama dari 6x kuadrat ditambah 2 hasilnya sama dengan 12x. Lanjut untuk nomor 4, fx-nya sama dengan 6x kuadrat ditambah 2x. Maka untuk turunan pertamanya adalah 6x kuadrat dulu, kita turunkan, hasilnya sama dengan 2x. Ditambah 2x diturunkan hasilnya 2. Jadi turunan pertamanya adalah 12x ditambah 2. Terakhir nomor 5, fx-nya adalah 6x kuadrat ditambah 2x ditambah 3, maka turunan pertamanya adalah 6x kuadrat dulu diturunkan hasilnya 12x.
positif 2x diturunkan hasilnya 2. Positif 3 atau konstanta diturunkan hasilnya 0. Jadi turunan pertamanya adalah 12x ditambah 2. Selanjutnya untuk formula turunan pertama fungsi aljabar. Mari kita amati pada tabel layar berikut ini. Untuk poin A sampai dengan poin G, untuk poin A, apabila fungsinya sebuah konstanta, maka turunan pertamanya hasilnya sama dengan 0. Lalu untuk yang B, fungsi fx-nya itu merupakan sebuah polinomial atau fungsi berpangkat. Maka turunan pertamanya seperti yang tadi telah dijelaskan, pangkatnya turun ke depan, kemudian x, lalu x-nya itu pangkatnya dikurangi 1. Kemudian untuk poin C, apabila fx-nya itu merupakan penjumlahan atau pengurangan dari dua buah fungsi, di sini fungsinya adalah fungsi ux dan vx, maka turunan pertamanya bisa kalian cari dengan menurunkan masing-masing fungsinya. Di sini kita cari turunan pertama dari ux dulu, u aksen x ya, dan turunan pertama dari vx atau v aksen x. Setelah itu baru dijumlahkan atau dikurangi. Kemudian untuk poin D, fungsinya merupakan perkalian sebuah fungsi dengan sebuah konstanta. Maka untuk turunan pertama fungsi tersebut bisa kalian cari turunan dari fungsinya dan kemudian baru dikalikan dengan konstantanya. Lalu untuk poin E, poin F, dan poin G bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Ya, silakan sambil dicatat. Baik, sekian dulu penjelasan tentang turunan pertama fungsi aljabar. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.